Oke, daon nih. Atau cakap ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deska Natalirai, NIM 2022-63002. Dan saya Shelly Patricia Kledora, NIM 2022-63021. Kami dari Prodi S1 Teknik Pertambangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah peledakan, jenis-jenis bahan peledak, dan juga parameter-parameter rancangan peledakan. So, langsung saja ke topik yang pertama ya guys. Oke, yang pertama ada sejarah peledakan. Peledakan sebagai teknik untuk menghancurkan material keras dan telah digunakan manusia sejak zaman purba. Awalnya bahan-bahan alami seperti api, batu, dan kayu bakar digunakan untuk menciptakan ledakan dengan skala yang kecil. Bahan peledak telah digunakan dalam bidang pertambangan dan konstruksi sejak tahun 1627 dan merupakan penggunaan pertama bubuk hitam yang tercatat untuk peledakan batu pada tambang emas di Hungaria. Pada zaman kuno, penggunaan api digunakan untuk memisahkan batu dari tambang dan membersihkan lahan. Namun, pada zaman modern, Alfred Nobel, seorang insinyur Swedia, berhasil menstabilkan nitroglycerin yang sangat tidak stabil dan menciptakan dinamit pada tahun 1867 dan menjadi bahan peledak komersial pertama yang revolusioner. Dan pada abad ke-19 ditemukan bahan peledak trinitrulen atau TNT dan menjadi bahan peledak yang sangat populer karena stabilitas dan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis bahan peledak dikembangkan seperti ANFO atau amonium nitrat fuel oil, bahan peledak emulsion, dan bahan peledak berenergi tinggi lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis bahan peledak. Bahan peledak diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti amonium nitrat, yang merupakan bahan dasar yang berperan sebagai penyuplai oksida bahan peledak. Amonium nitrat ini berwarna putih seperti garam dengan titik lebur sekitar 169,6 derajat Celcius. Amonium nitrat adalah zat penyokong proses pembakaran yang sangat kuat, namun ia sendiri bukan zat yang mudah terbakar dan bukan pula zat yang berperan sebagai bahan bakar sehingga pada kondisi biasa tidak dapat dibakar. Selanjutnya, ANFO adalah singkatan dari amonium nitrat, AN sebagai zat pengoksida, dan fuel oil FO sebagai bahan bakar. Setiap bahan bakar berunsur karbon, baik berbentuk serbuk maupun cair, dapat digunakan sebagai pencampuran dengan segala keuntungan dan kerugiannya. Pada tahun 1950-an di Amerika masih menggunakan serbuk batubara sebagai bahan bakar dan sekarang sudah diganti dengan bahan bakar minyak khususnya solar. Oke guys, jenis bahan peledak yang berikut adalah bahan peledak emulisi, di mana bahan peledak emulisi terbuat dari campuran antara pasir larutan oksidator berbutir sangat halus sekitar 0,001 mm dengan lapisan tipis matrik minyak bombastic side eye. Dengan lapisan tipis matrik minyak hidrokarbonat. Dengan memperhatikan butiran oksidator yang sangat halus, dapat dipahami bahwa untuk membuat emulisi ini cukup sulit karena untuk mencapai oksigen balance diperlukan 6% berat minyak di dalam emulisi harus menyelimuti 94% berat butiran. Yang berikut ada bahan peledak berbasis nitrogliserin. Kandungan utama dari bahan peledak ini adalah nitrogliserin, nitroglikol, nitrokoton, dan material selulosa. Kadang-kadang ditambah juga amonium atau sodium nitrat. Nitrogliserin merupakan zat kimia berbentuk cair yang tidak stabil dan mudah meledak sehingga pengangkutannya sangat berisiko tinggi. Selanjutnya, ada jenis bahan peledak permisibel yang merupakan bahan peledak yang khusus digunakan pada tambang batubara bawah tanah. Bahan peledak ini harus lulus beberapa tahapan uji keselamatan yang ketat sebelum dipasarkan. Pengujian terutama diarahkan pada keamanan peledakan tambang batubara bawah tanah yang umumnya berdebu agar bahan peledak tersebut tidak menimbulkan kebakaran tambang. Yang terakhir, ada jenis bahan peledak black powder yang pertama kali dibuat pada abad ke-13 dan digunakan baik untuk keperluan militer maupun penambangan. Yang terakhir, ada jenis bahan peledak black powder yang pertama kali dibuat pada abad ke-13 dan digunakan baik untuk keperluan militer maupun penambangan. Komposisi black powder adalah serbuk batubara, garam, dan belerang.
Bahan peledak ini terbakar cepat sekali, bisa mencapai kecepatan rambat 100 kurang lebih 10 detik per meter atau 60 meter per detik pada kondisi terselubung, tetapi tidak bisa meledak. Oleh karena itu, black powder diklasifikasikan sebagai bahan peledak yang lemah. Yang berikut ada parameter rancangan peledakan. Parameter perancangan peledakan adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan peledakan. Parameter-parameter ini harus ditentukan dengan cermat agar hasil peledakan sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi fragmentasi batuan, getaran maupun suara. Berikut adalah beberapa parameter rancangan peledakan yang umum. Yang pertama, ada geometri lubang bor. Terdapat beberapa bagian yaitu Barden yang merupakan jarak terpendek antara lubang bor dan muka bebas. Kedua, spasi yang merupakan jarak antara lubang bor dalam satu baris. Kedalaman lubang bor yang merupakan panjang total lubang bor. Diameter lubang bor yang merupakan ukuran diameter lubang bor yang akan diisi dengan bahan peledak. Yang terakhir, stemming yang merupakan bagian atas lubang bor yang diisi dengan material inert, misalnya tanah atau pasir, untuk mengarahkan energi ledakan ke bawah. Yang kedua, ada muatan peledak. Jenis bahan peledak yang merupakan pilihan bahan peledak akan mempengaruhi kekuatan ledakan, kecepatan detonasi, dan sensitivitas. Yang pertama, ada jumlah bahan peledak, yang merupakan jumlah bahan peledak yang akan digunakan menentukan kekuatan ledakan. Yang kedua, ada densitas muatan yang merupakan kepadatan muatan bahan peledak dalam lubang bor. Yang ketiga, ada konfigurasi muatan yang merupakan susunan bahan peledak dalam lubang bor, misalnya konsentris, kolom, atau subdrilling. Pola penembakan. Urutan penembakan yang merupakan urutan detonasi lubang bor akan mempengaruhi arah ledakan dan fragmentasi batuan. Waktu tunda yang merupakan jeda waktu antara detonasi satu lubang bor dengan lubang bor lainnya. Kondisi batuan. Yang berikut ada kondisi batuan. Kekuatan batuan yang mempengaruhi jumlah bahan peledak yang dibutuhkan dan geometri lubang bor. Yang kedua, struktur batuan yang merupakan adanya retakan, kekar, atau lapisan batuan akan mempengaruhi pola retakan dan fragmentasi batuan akibat ledakan. Sekian dari video kami tentang penjelasan sejarah peledakan, jenis-jenis bahan peledakan, dan parameter-parameter rancangan peledakan. Terima kasih, bye-bye. Thank you, everyone. Thank you, Elmo.